están en peligro. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda yang terjerumus ke dalam dunia kriminal untuk mendapatkan banyak uang demi membayar hutangnya. Emily adalah seorang seniman yang bercita-cita tinggi, tetapi dia tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Lulusan perguruan tinggi ini terlibat dalam penipuan menggunakan kartu kredit, bertindak sebagai pembelanja ilegal yang membeli produk-produk yang semakin berisiko dengan kartu kredit curian. Just one moment, please. No, so just keep. Hey. Okay, oh, office experience, which is great. Seorang wanita bernama Emily Beneto yang diperankan oleh Aubrey Plaza sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, akan tetapi ditolak dengan alasan pernah melakukan kejahatan dan hukuman pidana, dan terlilit banyak utang. Si Emily berusaha untuk melunasinya dengan melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan namun selalu ditolak dengan alasan tersebut. Menerima pekerjaan apapun, si Emily mengantar makanan sebagai kontraktor independen untuk sebuah perusahaan catering. Last year's record setting side, then the chicken churrasco. Seorang rekan kerja si Emily yang bernama Javier Santos menawari dirinya untuk mengambil kerja lemburnya karena dia tidak bisa. Tapi si Emily menolaknya dengan si Javier beralasan akan mengantar anaknya les. Si Emily pun bersedia untuk membantunya. Si Javier lalu memberikan nomor tidak dikenal untuk nantinya dihubungi ku si Emily dan menjanjikan akan memberinya uang $200 dalam 1 jam. Malamnya si Emily mencoba menghubungi nomor tidak dikenal itu. Esoknya si Emily pergi ke tempat yang semalam telah diberitahunya untuk seminar. Tidak hanya si Emily, tapi banyak orang lainnya yang minat dengan seminar ini. Lalu kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Youssef Haddad yang diperankan oleh Theo Rossi sebagai salah satu penyelenggaranya. Seminar itu ternyata adalah jaringan penipuan kartu kredit. We pick up the merchandise and we pay. And that's it for today. Tapi si Emily merasa ragu dan di saat akan pergi, si Youssef memberi penjelasan bahwa ini akan aman dan diiming-imingi lagi dengan uang $200 jika berhasil menyelesaikan tugasnya, yang menyuruhnya membeli TV layar datar menggunakan kartu dan identitas palsu. Si Emily pun berubah pikiran untuk ikut mencobanya karena memang sedang membutuhkan uang juga. Dengan rasa ragu, si Emily memberanikan diri ke toko televisi untuk membelinya. Pada saat akan pembayaran, si Emily merasa tegang gak karuan, takut gagal dan ketahuan, dan alhasil pembayaran pun berhasil membuat si Emily sedikit merasa lega. Lalu si Emily memberikan televisi itu ke si Youssef, dan si Emily mendapatkan bayaran $200 tersebut, sekaligus handphone untuk info esoknya jika masih bersedia melakukan, dan diimingi bayaran yang lebih besar. Alright. Hey, don't you want to know how much you get paid for? How much? 2,000. Keesokan harinya, si Emily dikirim untuk membeli mobil dan diberi kartu kredit tanpa batas. Karena si Emily masih pemula, rasa ragunya masih ada yang membuatnya selalu tagang. Lalu si Emily dikasih waktu oleh si Youssef hanya 8 menit untuk melaksanakan operasinya. Jika lebih bisa membuat dirinya ketahuan, operasinya pun berjalan lancar. No, actually my boyfriend drove it yesterday, so... Okay. Sit down. That's normal. The car, huh? It's a little unusual for someone to buy a car without seeing it. How do you want to pay for it? Do you have a cashier's check?
and the rest on the card. Taking his time. There you go. Thank you. We just got this car. You know, Oh yeah? like it. Yeah. Namun di saat si Emily mau pergi dengan mobil barunya, dealer mengetahui penipuan itu yang menyebabkan What the fuck did I just told you? What's this? $2,000. Let me see it. Okay. ya hampir saja si Emily tertangkap basah. Untungnya si Emily dapat meloloskan diri, akan tetapi si Emily sedikit terluka dan si Emily sedikit marah ke si Yusef karena membahayakan dirinya. Si Yusef mencoba membantu si Emily yang terluka. Saat Yusef merawat lukanya, mereka mendiskusikan aspirasi mereka. Thank you. There, it's on your face. Si Emily, seorang seniman yang bercita-cita tinggi, ingin mengunjungi Amerika Selatan, sementara si Yusef berencana untuk membeli properti sewaan. Si Emily meminta peran yang lebih besar dalam operasinya, dan si Yusef mengajarinya cara membuat kartu kredit palsu. Dia memberinya taser untuk perlindungan dan memerintahkannya untuk tidak menjual barang curian di rumahnya atau menipu toko yang sama 2 kali dalam seminggu. But if you listen to exactly what they say, you'll be fine. Or more than once in a week. You'll be dealing with a lot of... Ketika mitra dan sepupu si Yusef, bernama Khalil yang diperankan oleh Jonathan Avigdori, menemukan mereka bersama, si Yusef menyangkal bekerja dengan si Emily. Sementara si Emily menjaga anjing teman masa kecilnya, seorang pembeli menemukan apartemennya dan merampok penghasilannya, mengambil anjingnya juga. Alright. We know what you're doing. We know what's up. I don't have any cash. I swear to God. Hey, hey. It has a combination lock on it. You scared of me? Tapi si Emily tidak tinggal diam, dia berusaha merebutnya kembali. Si Emily menyetrum si pembeli dan mengambil kembali keduanya. Hey. Okay, you may know where I live, but I know where you live too. You understand? Si Emily mengundang si Yusef ke sebuah pesta yang memicu romansa di antara mereka. Do you want me to pretend to be your boyfriend? Sure. Saat makan malam dengan keluarga si Yusef, datanglah si Khalil dan mengungkapkan bahwa si Emily telah tertangkap basah mendatangi toko yang sama 2 kali dalam seminggu
yang mendorong toko tersebut untuk mengunggah rekaman keamanan si Emily secara daring. Hal ini menyebabkan perselisihan antara si Youssef dan si Khalil yang memutuskan hubungan si Youssef dengan jaringan penipuan dan menolak membayarnya untuk pekerjaan masa lalunya. Wow, those look good. Ketika ada lowongan di biro iklan milik si Liz, dia berhasil mewawancarai si Emily dengan bosnya Alice. Namun saat wawancara, si Emily menemukan bahwa pekerjaan itu hanyalah magang tanpa bayaran. Ketika si Emily menolak, si Alice menyebutnya manja. Sorry, is that you say intern? Is it a job or an internship? The way it works is the first 5 or 6 months. For this, clearly you're a bit spoiled. Spoiled? Especially Nice. me. Alright, I'm well, trying to help you. This was fantastic, Liz. Thanks very Si Youssef memutuskan untuk merampok jaringan penipuan itu sendiri. Dia dan si Emily tiba di unit penyimpanan jaringan tersebut dan mendapati bahwa si Khalil telah mengambil semuanya dan mengosongkan rekening bank bisnis bersama mereka. Si Emily kemudian meyakinkan si Youssef untuk menyergap si Khalil di tempat persembunyiannya. Now, you told me I was gonna get a cut. You had a very bad influence. Saat mereka tiba di rumah persembunyian, si Youssef bertanya kepada si Emily tentang alasan mengapa ia dihukum karena penyerangan. Si Emily menjawab bahwa dia pernah berpacaran dengan seorang pria yang sering bertengkar dengannya, lalu menyiratkan bahwa suatu hari dia marah dan menyerangnya. Ia kemudian mengakui bahwa kesalahannya adalah dia tidak bertindak cukup jauh, bahwa dia tidak benar-benar membuatnya takut, karena jika dia melakukannya, dia tidak akan pernah menelepon polisi. Menyergap seorang pengintai, menculiknya, dan memancing anggota kelompok lainnya dengan perampasan mobil palsu, mereka memasuki rumah persembunyian tempat Khalil melukai Youssef dengan parah sebelum Emily dapat menaklukkannya. Dad, tell me where it's at. In the fridge! There's cash in the fridge! Mengambil uang kelompok itu dan membantu si Youssef ke mobilnya, si Emily menyadari bahwa mereka telah kehilangan kunci mobilnya dan tidak dapat pergi. Saat sirene polisi dan ambulans semakin dekat, si Emily meninggalkan si Youssef di mobilnya dan melarikan diri dengan uang itu. Polisi menggerebek apartemen si Emily dan mendapati apartemen itu kosong. Sekarang tinggal di Amerika Selatan, si Emily kembali menekuni seni. Dia juga mendirikan jaringan penipuan kartu kredit miliknya sendiri, merekrut pembeli palsu dengan janji menghasilkan $200 dalam 1 jam. Tamat,